Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Di akhir Ramadan ini saya masih ingin bermuhasabah bagaimana belakangan ini masih banyak perdebatan tentang status zuriyah Nabi yang sebenarnya ini dipelopori dari satu peristiwa kecil seorang Habib Bahar ya, yang mengaku-ngaku Habib itu sampai di bandara, pulang dari satu bepergian di bandara, ada petugas bandara yang mengawal, mencium tangannya, mengawal, dan karena itu petugas bandara itulah yang kemudian dipecat, lalu menimbulkan polemik. Persoalan menjadi berkepanjangan karena seakan-akan ini lambang agar Habib, setelah Habib Rizik itu sekarang dalam kondisi pembebasan bersyarat dari hukumannya, tidak bisa melakukan gerakan-gerakan untuk membangun sebuah opini pentingnya dibentuk Indonesia yang bersyariah, revolusi akhlak, dan tentu saja ini hubungan dengan bagaimana cita-cita mendirikan negeri khilafah itu harus digelurakan terus-menerus, jangan sampai terputus karena Habib Rizik. Karena itulah saya ingin menghubungkan peristiwa ini dengan apa yang disampaikan oleh Cak Islah Bahrawi, bahwa umat Islam untuk melemahkan itu harus dengan diberi mimpi-mimpi politik. Yang kedua, dengan menjauhkan umat Islam dari ilmu pengetahuan. Kita simak dulu bagaimana penjelasan Cak Islah tentang maraknya gerakan untuk membangun politik umat Islam. Khususnya suku Dayak dan suku Madura ini kok tetap adem ayem, sekalipun berkali-kali berusaha ada infiltrasi paham ideologi transnasional melalui importasi pemikiran Wahabi, sedikit Wahabi dalam hal politik yang diadopsi oleh FPI. Mohon maaf ya. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Jadi gini, ini menarik. Kita berbicara tentang stereotip. Ada salah satu buku yang ditulis oleh salah seorang penganut Kristen Maronit dari Libanon. Namanya Philip Hurrihiti. Nama bukunya The Story of the Arabs. Story of the Arabs ini adalah sejarah bangsa Arab. Orang Eropa itu pernah menyusupkan 25 orang Eropa untuk pura-pura menjadi Islam. Salah satunya diturunkan ke Indonesia, namanya Snuk Worgrojo, yang diturunkan di Aceh. Lalu kemudian dari 25 orang ini punya kesimpulan yang sama. Mereka ini tugasnya adalah ingin mencari tahu kelemahan dan kelebihan dari Islam itu apa sih. Ini abad ke-18 proyek ini. Snuk Worgrojo lah, satu periode. Nah, hasil temuannya dari 25 orang ini ternyata sama setelah dikonklusi, setelah disimpulkan bahwa orang Islam ini kelemahannya adalah dengan mimpi-mimpi politik. Kalau diberi mimpi politik, orang Islam ini akan saling bunuh dan saling berperang satu sama lain sesama orang Islam. Pembuktiannya apa? Histori. Gara-gara politik, orang Islam kemudian membunuh pemimpin-pemimpinnya sendiri. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan berbagai pemimpin yang lainnya kemudian diracuni, dibantai, dan sebagainya. Perang sesama orang Islam terjadi. Perang Jamal, perang Siffin, perang Qurrah, perang Nahrawan, perang Zab. Ini kan semua perang-perang sesama orang Islam. Gara-gara politik. Dan kemudian antar dinasti berperang satu sama lain, saling persekusi. Bani Hashim mempersekusi Bani Muawiyah, sehingga Bani Muawiyah lari ke Eropa dan membentuk politik Islam di sana. Ini kan sesama pertarungan keluarga, sesama Islam, manhajnya sama, masih belum ada firqah seperti hari ini, dan kemudian terbentuk firqah-firqah baru juga karena politik. Nah, ini dianggap kelemahan. Lalu kelebihannya apa? Kata 25 orang ini dalam buku ini, The Story of the Arabs. Mereka jauhkan dari ilmu pengetahuan. Kalau orang Islam ini dekat dengan ilmu
dipakai sampai sekarang oleh kita. Ini penciptanya orang Islam, bos, namanya Al-Khawarizm. Kata algoritma itu diambil dari nama beliau yang dalam bahasa Inggris algoritm, algoritma bahasa Indonesia, aslinya Al-Khawarizm. Sampai sebegitu, itu ilmu pengetahuan dalam Islam. Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran tentang anatomi tubuh, urutan-urutan manusia ketika makan, dikunyah, dicerna, kemudian keluar menjadi kotoran. Ini teorinya Ibnu Sina. Uniknya Ibnu Sina mengeluarkan pemikiran anatomi ini tanpa harus membedah jenazah, karena kalau di dalam Islam membedah jenazah itu haram. Sehingga dia menggunakan intuisi filsafat untuk merumuskan ini. Dipakai oleh ilmu kedokteran hari ini. Padahal ilmu kedokteran hari ini bisa bedah, bisa ini, dan ternyata presisi. Pemikiran Ibnu Sina yang tanpa harus membedah ini ternyata presisi dengan manusia hari ini. Dipakai masih. Lalu kemudian lensa ini ditulis pertama kali dalam kitab namanya Al-Haya, anonim penulisnya. Kemudian dibawa ke Jerman, diwujudkan menjadi Anda boleh percaya dengan apa yang disampaikan Cak Islah atau tidak percaya, tetapi saya ingin menunjukkan ke Anda bahwa menjauhkan umat Islam dari ilmu itu dan memberi mimpi-mimpi politik itu ternyata saya menemukan dalam sebuah buku pelajaran SMA. Ini ya, pendidikan agama Islam untuk SMA kelas 12 kurikulum tahun 2013 ya. Akan saya perlihatkan bahwa dalam satu bab di sini tentang taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras, temanya itu sungguh sangat baik, tetapi ayat yang kemudian dikutip dalam buku ini salah satunya adalah wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna hadadana lil zalimina narun hadha bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashluju bisa syarab wa sa'at murtafaqa. Jadi saya ingin memperlihatkan kepada Anda bahwa ada ayat-ayat yang ditulis di sini. Dan hendaklah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, hendaklah dia kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan mereka bagi orang zalim, menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejalanya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Ayatnya tidak ada yang salah dalam ayat ini, tetapi ada tafsir yang sungguh menjadikan faman syaa'a falyu'min. Di sini ditafsiri bahwa barang siapa yang berkehendak, ya kan, yang menghendaki beriman, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, dan kalau toh mereka memilih kafir, biarkanlah. Seakan beriman dan kafir itu dalam terjemah di buku ini seakan-akan itu adalah kehendak orang yang bersangkutan, padahal jelas-jelas di awal ayat itu wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Jadi kebenaran seorang iman beriman atau tidak itu semua dari Tuhan, ya kan, dari Allah. Tetapi di buku ini yang aneh dijelaskan menjadi kehendaknya seseorang, seakan dia
menafikan, ini pengertiannya secara halus, anak didik terutama anak SMA ini akan berpikiran bahwa ketika seseorang itu beriman, manusia dalam keadaan yang bebas akan beriman atau kafir itu tergantung kepada individu. Lagi-lagi ini tafsir, dan yang saya katakan tadi disusupkan dalam pelajaran ini adalah semangat menyelesaikan segala persoalan hidup berdasarkan aturan Al-Quran. Ini yang saya sebutkan tadi, umat Islam, ya kan? Umat Islam di dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup harus berdasarkan isi kitab suci Al-Quran dan jangan sekali-kali dengan hawa nafsu. Yang termasuk kategori menyelesaikan suatu perkara berdasarkan hawa nafsu adalah berdasarkan sumber hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran atau hukum yang bersumber dari pikiran manusia. Karena hal ini hanya akan menyesatkan dan menyengsarakan kehidupan manusia. Penjelasan yang tidak ada yang salah, sepintas tidak ada yang salah, tetapi bahwa diksi yang menyebutkan bahwa hukum tidak bersumber dari Al-Quran atau hukum yang bersumber dari pikiran manusia, ya, inilah jadi diksi-diksi semacam ini, hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hanya bersumber dari pikiran manusia. Ini sebenarnya gejala pikiran kaum Khawarij yang kalau di saat sekarang ini banyak praktek-praktek mengajarkan semua harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, semua harus sesuai dengan Al-Quran, itu dibandingkan dengan Pancasila bukan dari Al-Quran. Pancasila bukan Al-Quran. Kalau milih Pancasila atau Al-Quran, pilih Al-Quran. Itu yang terjadi pada saat sekarang, dan itulah mimpi-mimpi politik pada akhirnya ketika seorang siswa ini SMA sudah menjadi dia mahasiswa berada di perguruan tinggi, dia akan mudah terpapar apa yang disebut orang dengan radikalisme. Karena memang pada saat saya belajar di SMA dulu tahun 80 itu sudah disuruh menghafal ayat yang sepintas, tidak ada yang salah dengan ayat itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Pada saat itu menghafal dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Tidak ada yang salah dengan ayat itu karena bercerita soal Muhammad Rasulullah, kelahiran Nabi, tetapi yang diajarkan adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Artinya apa? Sejak SMA, sejak masih remaja itu sudah ditanamkan bagaimana seorang pengikut Rasulullah harus bersikap keras, tegas kepada orang kafir. Waktu itu tidak ada yang salah dengan penjelasan ayat tersebut, tetapi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, berkasih-kasihan, berkasih sayang sesama muslim, sesama umat Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Syidda'u 'alal kufar itu bersikap keras, tegas kepada orang kafir, yang kemudian diikuti dengan ayat lain wahajaru wajahatu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Amar ma'ruf itu harus dengan berjihad dulu, berhijrah, harus dengan berhijrah. Ketika hijrah kemudian ditafsiri masuk ke dunia yang keluar dari negeri tauhid,
Pancasila itu tauhid, keluar dari Pancasila itu pikiran radikal yang ternyata ya penanamannya itu berdasar kabar yang sudah lama terkubur, berangkat dari masa SMA. Saya masih ingat betul tahun 80-an di era asas tunggal Pancasila, mulai itulah sebenarnya pemahaman kaum radikal, pemahaman radikal yang itu embrionya dari pikiran-pikiran Salafi Wahabi seperti yang disampaikan Cak Islah tadi, dan juga penanamannya ternyata menemukan momentumnya di Indonesia itu sejak zaman Orba dulu ada pemaksaan asas tunggal Pancasila. Hubungan benang merah yang sebegitu rupa kita simak tadi, identitas keislaman setelah seseorang berhijrah antara lain harus memelihara jenggot, itu adalah asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarohum rukangan sujada. Kamu lihat tanda di wajah itu bekas sujud dari ayat itu. Jadi ayat yang ternyata sudah mulai dikenalkan ketika masa SMA tahun 80-an. Dan di SMA yang era sekarang pun ada penyisipan ya, sekian puluh tahun ya kan. Ini tahun 2013 ketika saya sekolah dulu tahun 80 itu 1980 sampai 2013 itu sudah ada sekian puluh tahun ya, sudah ada 40 tahun gerakan paham radikal itu berkembang sampai sekarang, dan terus saja. Tadi kembali ke tanda-tanda wajah sebagai umat Muhammad Rasulullah, misalnya jidat hitam, kemudian berjenggot, harus mencukur kumis, itu yang tanda-tanda kembali kepada sunnah Rasul, pada sunnah Nabi era-era zaman dulu. Dan itu berarti juga anti ilmu pengetahuan, karena ketika kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan apa yang ada di Al-Quran, berdasar hanya pada tadi dalam penjelasan di buku ini, berdasarkan pikiran-pikiran manusia, berhukum hanya berdasar pikiran manusia, itu yang dikatakan tidak taat kepada perintah Allah. Ini doktrin yang terus dikembangkan sebegitu rupa, dan hari-hari ini adalah hari-hari ketika identitas yang seakan kembali mengikuti sunnah Rasul, harus berjenggot, mencukur kumis. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena gambar di belakang saya ini Raden Mas Said Sunan Kalijogo ternyata diprofilkan dengan berkumis tanpa jenggot, dan saya meyakini beliau itu wali. Begitupun di sebelah ini ada profil, ada Sunan Ampel, ada Sunan Giri. Jadi ada yang berjenggot dan berkumis, ada yang tidak berjenggot dan tidak berkumis. Itu adalah profil-profil Wali Songo yang secara identitas tidak ingin, pesannya adalah tidak ingin bahwa jenggot dan kumis itu merupakan identitas Islam, seakan seperti itu. Ini hanyalah selera dan adat budaya, tidak menggambarkan apakah seseorang itu tingkat ketakwaannya dari fisik. Sekali lagi, bicara ketakwaan, kita yakin pada satu ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ayat ini yang menjadi sangat favorit di hari-hari ini. Kita seakan lelah berdebat tentang
dzurriyyah Rasul yang terus saja dari dzurriyyah Wali Songo ada yang ingin menggugat Bahar Smith karena menganggap dzurriyyah Wali Songo itu sudah terputus, dan walau disebut Wali Songo adalah memiliki dzurriyyah ke Rasulullah, nasabnya jelas sampai ke sana, tapi ini akan dikerdilkan oleh Bahar Smith. Maka kita ikuti saja, dan kali ini saya hanya ingin menyampaikan kabar yang sudah terkubur 40 tahun silam tentang Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Jadi ayat yang oleh kelompok yang tadi mendambakan mimpi-mimpi politik itu, yang diberi mimpi-mimpi politik oleh gerakan-gerakan dari luar, diberi mimpi-mimpi politik seakan-akan kalau orang yang ingin menegakkan politik negeri khilafah kembali ke sunnah dan Al-Quran dan sunnah itu harus dengan mimpi politik, dengan membangun identitas, jidat hitam, jenggot panjang, tidak punya kumis. Tapi Wali Songo sudah memberikan gambaran Sunan Kalijogo ini berkumis tak berjenggot, Sunan Giri berjenggot dan berkumis, Sunan Ampel tidak berjenggot, tidak berkumis. Itu sebuah gambaran sebenarnya bagi kita. Kita harus kembali mencari ilmu, tidak diracuni dengan pikiran-pikiran bahwa segala sesuatu yang bersumber dari pikiran dikatakan tidak berasal dari Al-Quran. Penyesatan-penyesatan inilah sebenarnya yang sudah dirancang sekian lama, dan sampai sekarang insya Allah di berkah akhir Ramadan ini kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari semesta mendukung, karena senantiasa yang kita harap adalah sifat Rahman dan Rahim Allah, agar kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah, dan itu yang setiap kali kita sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabar yang terkubur semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.